Halo UC People, jumpa lagi dengan saya Yosua di mata kuliah Data and Web Mining. Kali ini materi yang kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang classification. Berikut ini adalah capaian mata kuliah Data and Web Mining ya teman-teman. Dan materi kita kali ini masih berada di area subcapaian yang pertama, yaitu menguasai dan menerapkan teknik classification data mining. Kita akan masuk materi kita awali terlebih dahulu dengan Intro to Classification. Di video saya sebelumnya tentang Intro to Data and Web Mining, saya sudah menjelaskan bagaimana sebuah robot itu belajar. Dia menggunakan Artificial Intelligence untuk belajar, atau yang dikenal dengan Machine Learning, dan yang dipelajari adalah pola. Dan di materi kita kali ini tentang classification, kita akan mempelajari yang pendekatan supervised learning, teman-teman. Classification adalah salah satu bentuk data analisis, di mana kita akan mengekstrak model untuk mendeskripsikan sebuah kasus ke dalam kelas atau label tertentu. Model di sini yang akan kita ekstrak itu dikenal dengan istilah classifier, yang bertujuan untuk bisa memprediksikan kategori tertentu atau label atau kelas tertentu gitu teman-teman. Kelas atau label ini biasanya itu seperti contohnya kelas A atau kelas B, lalu true atau false, yes atau no, safe atau risky gitu ya, aman atau tidak aman, lulus atau tidak. Nah, pengkategorian inilah itu yang disebut dengan label. Classification juga dikenal dengan predictive modeling, di mana kita memiliki sebuah contoh atau dataset contoh gitu ya teman-teman, yang memiliki kelas labelnya atau target kelas labelnya gitu teman-teman. Dan dari dataset contoh ini kita akan membentuk model untuk memprediksikan kasus-kasus baru. Saya sudah berikan contoh dalam bentuk tabel bahwa ada instance atau kasus gitu ya. Setiap baris itu merupakan sebuah satu instance yang memiliki banyak atribut, bisa mulai dari atribut yang pertama sampai atribut yang ke n gitu ya. Dan di akhirnya itu ada keterangan dia ini termasuk kategori atau kelas atau labelnya apa. Jika diartikan dengan menggunakan variabel atribut, saya contohkan menggunakan variabel x yang dimulai dari x yang pertama sampai dengan x yang ke n. Sedangkan kelas labelnya ini itu adalah target atribut yang saya beri contoh variabelnya y. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan teman-teman bahwa klasifikasi itu boleh memiliki banyak atribut sebagai input. Yang tadi saya kasih contoh sebagai variabel x. Dan input ini dikenal sebagai input attributes ya teman-teman. Selanjutnya ada satu atribut yang menjadi outputnya atau hasilnya, yang dikenal dengan target atribut. Dalam contoh yang tadi, saya berikan variabelnya y. Lalu ada dataset contoh atau example set. Ini kelak kita akan menyebutnya dengan istilah training set atau dataset training gitu ya teman-teman. Dan untuk menguji kualitas model kita, prediktif model ini, itu kita juga harus mempersiapkan dataset uji coba atau yang dikenal dengan testing set. Sehingga kita akan melakukan pengujian untuk beberapa data yang masuk di kategori uji coba itu. Dan kita akan melihat apakah model kita ini sudah tepat memberikan kategori atau kelas atau memberikan label
pada data testing kita ini atau data uji coba kita ini. Dengan demikian kita bisa mengukur akurasinya sehingga kita bisa melihat juga seberapa jauh kecocokan prediksinya, teman-teman. Sebuah contoh sederhana ya, teman-teman. Kita sudah cukup paham tentang yang namanya obesitas dan juga tentang terlalu kurus gitu ya, teman-teman ya. Kegemukan atau kekurusan. Nah, banyak informasi atau mungkin para ahli juga gitu ya, mulai dari sisi kedokteran hingga juga dari sisi gizi gitu ya, ahli gizi memberikan guideline atau arahan sesuai dengan tinggi dan berat badan. Sehingga kita bisa mengukur apakah seseorang itu memiliki bobot tubuh atau BMI, Body Mass Index gitu ya, itu normal atau terlalu kurus atau malah kelebihan berat badan atau obesitas gitu ya, teman-teman ya. Sebagai contoh di sini, kita ingin tahu nih, kalau ketinggian seseorang itu 6,5 kaki gitu ya, dan beratnya 200 pound, itu dia masuknya terlalu kurus kah, atau normal kah, atau obesitas? Nah, maka kita akan mencocokkan dari yang ada di sisi kanan itu adalah salah satu contoh tabel untuk BMI ya, Body Mass Index gitu ya, teman-teman. Kita akan mencocokkan kalau ketinggiannya sekian dengan berat badan sekian, itu dia termasuk kategori yang mana? Hijau, kuning, atau yang merah nih gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk contoh pengklasifikasian, teman-teman, di mana kita mengklasifikasikan sebuah kasus, yaitu seseorang dengan tinggi dan beratnya segitu sebagai input atribut gitu ya, teman-teman. Dan kita akan menentukan kelasnya apa, hijau, kuning, atau merah. Di dalam pelajaran matematika, teman-teman, kita juga sebenarnya sudah secara tidak langsung mempelajari klasifikasi ini, teman-teman. Tetapi bentuk klasifikasi yang ada di bidang matematika ini itu jenisnya adalah persamaan garis. Dimana kalau misalkan kita memiliki data seorang pelajar gitu ya, atau student gitu ya, dia memiliki nilai exam-nya itu sekian dan interviewnya sekian. Dalam contoh ini kasusnya exam-nya 78, interviewnya 69. Apakah dia lulus atau dia gagal? Nah, kita punya serangkaian data student 1 sampai student 6 itu memiliki nilai exam 50 dan interview 75. Dia dinyatakan fail hasilnya. Dan berikut-berikutnya hingga student ke-6 dengan nilai 75 dan 75, interviewnya, exam dan interview, itu dia dinyatakan lolos atau pass gitu ya. Maka kita bisa membuat persamaan garis gitu ya. Itu berada di X sama dengan 70 dan Y sama dengan 70. Itu kita bisa menentukan kalau berada di area yang irisannya itu ke atas, maka dia lulus. Atau mungkin juga kita bisa membentuk persamaan garis lain gitu ya, yang saya beri warna merah gelap itu. Persamaan garis itu bagaimana mencarinya? Ya, bisa dengan rumus matematika ya, teman-teman ya. Kita bisa misalkan Y sama dengan 0, lalu kita cari berapa hasilnya, dan juga X sama dengan 0, kita permisalkan juga ketemu hasilnya. Kita bisa menggunakan banyak cara pendekatan dengan garis ini ya, teman-teman. Tetapi yang saya mau fokuskan adalah secara tidak langsung kita sudah bisa membuat pengklasifikasian secara sederhana juga menggunakan rumus matematika, teman-teman.
Next, di klasifikasi kali ini kita akan mempelajari ada 3 metode atau 3 algoritma gitu ya teman-teman. Yang pertama yaitu decision tree, yang kedua itu association rules atau rule based classification, dan yang ketiga adalah naive Bayes teman-teman. Kita akan selanjutnya membahas decision tree, teman-teman. Oke, berikut ini adalah gambaran tentang decision tree, teman-teman. Jelas diistilahkan tree itu karena bentuknya seperti pohon. Dan decision itu menunjukkan bahwa dengan adanya hierarki tree ini, kita bisa memprediksikan target atributnya, di mana setiap turunannya dari root gitu ya, dari akarnya yang berada di paling atas, itu adalah input atributnya. Bisa dibaca seperti ini. Jika input atribut yang pertama memiliki value 2, maka target kelasnya atau target atributnya akan bernilai kuning. Jika input atribut yang pertama itu value-nya 1 dan input atribut yang kedua value-nya 2, maka target atributnya berwarna biru. Semacam itu teman-teman kalau decision tree. Pada saat kita membahas decision tree ini teman-teman, kita akan menggunakan dataset yang sangat terkenal ini adalah dataset playing tennis teman-teman. Dimana ini adalah training setnya gitu ya teman-teman. Ada 14 hari, ada 4 input atribut, mulai dari outlook, temperatur, humidity, wind, dan target atributnya jelas bermain tenis atau tidak nih. Kita masuk ke sejarahnya decision tree sedikit ya teman-teman ya. Pada awalnya, decision tree ini dikemukakan idenya itu, ide awal, ide pokoknya itu dari Hun algorithm gitu ya. Si Hun ini mengemukakan bahwa jika ada datanya itu, target kelasnya itu lebih dari 1, maka pecahlah gitu teman-teman. Jadi datasetnya kalau memiliki beberapa instance atau beberapa baris data yang target atributnya itu tidak seragam gitu ya, atau tidak semuanya sama, maka pecahlah gitu. Dipecah sampai kapan? Ya sampai nanti waktu pecahannya itu bisa sama semuanya. Misalkan tadi playing tennis, ada yang play, ada yang no play gitu ya, main, ada yang tidak main. Pecah sampai kumpulan data yang kecilnya, subsetnya itu bergerombol play semua atau bergerombol no play semua. Lalu ada juga yang mengembangkan ide tersebut menjadi algoritma ID3 gitu ya, yang disingkat itu kepanjangannya dari induction decision tree atau juga dikenal dengan iterative dichotomizer. ID3 ini teman-teman dikemukakan oleh Ross Quinlan di sekitar tahun 70-an gitu teman-teman. Dan ide ini juga berawal dari algoritmanya si Hun ini teman-teman. Si Ross Quinlan mengemukakan bahwa kita kalau memecahnya itu berdasarkan atribut yang nilainya penting. Nah, nilainya penting ini bagaimana? Nanti kita akan bahas teman-teman, gitu ya. Lalu ada pendekatan yang ketiga teman-teman. Pendekatan Classification and Regression Tree atau biasa disingkat dengan CART, gitu ya teman-teman. Algoritma yang ketiga ini itu dikemukakan oleh beberapa peneliti, yaitu Bremen, Friedman, Olsen, dan Stone di sekitar tahun 80-an.
Dan mereka mengemukakan bahwa dengan menggunakan perhitungan matematis gitu ya, seperti yang tadi saya contohkan, menggunakan persamaan garis gitu ya, perhitungan matematika itu bisa juga dibentuk istilahnya decision tree gitu. Kalau yang teman-teman tadi ingat ya, contoh saya, kita bisa membentuk nih aturan jika nilainya lebih tinggi dari 70, exam-nya lebih tinggi dari 70, dan interviewnya itu juga lebih tinggi dari 70, maka dia lulus. Bukankah itu juga menjadi decision tree, teman-teman? Pada materi ini, kita akan membahas decision tree itu dengan algoritmnya yang ID3 ya, teman-teman. Di sini ada serangkaian algoritmanya. Saya akan membreakdown algoritma ini pada slide-slide yang selanjutnya. Teman-teman bisa amati dan mungkin bisa mulai membaca dan mempelajarinya ya secara pelan-pelan. Saya membreakdown algoritma ID3 ini dengan bentuk yang ya semoga ini bisa lebih sederhana bagi teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita membentuk dulu root node-nya gitu ya, node akarnya, atau kita membentuk dulu akarnya itu himpunan kosong terlebih dahulu teman-teman gitu ya. Lalu langkah yang kedua kita melihat dataset kita gitu ya, semua contoh dataset kita ini, training set kita ini, apakah semuanya itu target atributnya itu sudah positif. Dalam artian label yang positif. Kalau misalkan kayak tadi playing tennis, itu semuanya play semua gitu teman-teman. Kalau memang iya semuanya play, kita nggak perlu ragu lagi, kita langsung saja membentuk oke, return saja, kembalikan saja nilai bahwa decision tree-nya ini menghasilkan play langsung gitu teman-teman. Nggak perlu ada pecahan lagi. Kita nggak perlu memecah lagi training set kita gitu ya. Atau yang sebaliknya, ini di langkah yang ketiga, sebaliknya jangan-jangan semua training set kita itu isinya target kelasnya itu, target atributnya adalah negatif, alias no play gitu ya. Maka sama seperti yang di baris kedua, kita bisa langsung saja mengemukakan bahwa oke, aturannya atau decisionnya adalah kita pilih no play, apapun kondisinya gitu ya, apapun input atributnya. Nah, kita masuk ke baris yang keempat. Jika atributnya itu adalah isinya itu kosong gitu ya, atau tidak ada atribut gitu, maka kita langsung pilih secara mayoritas gitu teman-teman. Mayoritas di dalam dataset training set kita itu target atributnya apa. Jika mayoritas mengatakan play, maka kita pilih decisionnya itu adalah play. Sedangkan jika mayoritas itu mengatakan no play, maka decision kita juga mengatakan no play. Lalu apa yang terjadi jika training set kita itu tidak homogen atau tidak seragam, semuanya itu positif, semuanya itu negatif, dan ternyata input atribut kita itu juga tidak empty atau tidak kosong gitu ya. Apa yang terjadi gitu? Nah, yang terjadi adalah langkah yang kelima ini. Pada algoritma yang kelima, baris yang kelima ini gitu ya, kita akan melakukan looping teman-teman. Nah, proses loopingnya itu dimulai dari kita membuat terlebih dahulu sebuah variabel A gitu ya. Dan variabel A ini kita isi dengan atribut yang menjadi best classifiers gitu ya. Yang atribut yang paling optimal yang bisa memisahkan
mana yang play, mana yang no play gitu teman-teman. Atau bisa dibilang dengan base attribute teman-teman. Teman-teman bisa lihat di gambar yang di sisi kanan, itu ada atribut 1, atribut 2, dan atribut yang ke N gitu ya. Dari 3 atau dari banyak atribut ini, kita memilih terlebih dahulu base attribute. Lalu dari base attribute itu, kita masukkan ke variabel A. Lalu langkah yang berikutnya, kita memasukkan A ini sebagai root-nya. Tadi kan kita sudah membuat root-nya itu awalnya kosong, gitu ya. Kita mau memilih base attribute, masukkan ke dalam A, dan A sekarang kita masukkan ke dalam root. Lalu setelah itu teman-teman, mari kita lakukan looping, kita breakdown value dari atribut yang ada di A ini tadi, atau base attribute ini tadi. Mari kita breakdown teman-teman. Misalkan dia punya 2 value, ya kita breakdown menjadi 2 value, maka akan muncul menjadi cabang kiri dan cabang kanan. Kalau memang hanya 2 value-nya. Tetapi kalau 3 value-nya, ya cabang kiri, cabang tengah, dan cabang kanan. Kalau makin banyak value-nya, ya cabangnya makin banyak teman-teman. Gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kan kita tadinya sudah memisahkan nih dari banyak atribut, kita pilih base atribut. Lalu dari base atribut kita breakdown setiap value-nya. Maka di setiap value itu kita akan membentuk subset yang baru. Nah, subset yang baru ini diambil dari training set yang besar atau example set yang pertama tadi teman-teman. Nah, subsetnya ini kita pisahkan sesuai dengan value-nya. Misalkan yang kita pilih adalah tadi itu atribut yang nomor 1 ya, base atributnya itu atribut pertama. Maka atribut pertama di sini kita akan memisahkan menjadi value 1 dan value 2. Saya sudah memberikan highlight, itu di warna biru dan warna hijau teman-teman. Selanjutnya nanti untuk cabang yang kiri misalkan gitu ya, yang value 1, kita akan menggunakan subset atau dataset training set yang baru, yaitu yang student 1 dan student 4 di situ. Saya memberikan contohnya di sini nih, contoh yang student gitu ya teman-teman, saya berikan istilah S1 dan S4. Sedangkan untuk yang value kedua, dataset kita akan menjadi student 2 dan student 3, S2 dan S3 gitu teman-teman. Pada tahap selanjutnya di algoritma ID3 ini dilakukan pengecekan nih teman-teman. Jika subset yang baru, dataset yang baru yang merupakan subset dari yang besar tadi, jika value-nya itu adalah kosong gitu ya teman-teman, maka kita akan mengambil kesimpulan dari cabang tersebut menggunakan kaidah mayoritas teman-teman. Jika dataset yang kita pecah ini ada yang kosong teman-teman gitu ya, value-nya kosong semua gitu ya, maka kita akan memilih yang mayoritas teman-teman. Targetnya itu kalau mayoritas bilang lulus atau main play gitu ya, maka kita akan pilih cabang tersebut itu play langsung. Kalau ternyata mayoritas mengatakan no play atau tidak lulus gitu ya, kita juga akan menuliskan di situ decision-nya adalah no play gitu ya. Lalu apa yang terjadi jika value-nya lengkap gitu ya, ada dan juga targetnya juga masih nyampur nih gitu ya. Maka pada cabang tersebut, pada cabang value tersebut, kita akan memanggil prosedur ID3 ini kembali teman-teman. Di sini kita melakukan yang namanya recursive teman-teman ya. Memanggil prosedur ini kembali sehingga kita akan melakukan proses kembali seperti yang tadi di baris pertama atau di urutan pertama di algoritma ini.
Akan tetapi, parameter yang kita lemparkan pada prosedur panggilan yang baru ini, itu kita kurangi input atributnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar cabangnya yang kiri, di contoh yang di kiri bawah itu, kita akan memanggil call prosedur ID3. Parameter yang disampaikan yang baru adalah examples, di mana examples ini datasetnya, dan juga target atributnya apa saja, lalu input atributnya. Nah, input atribut di sini, yang tadi saya bilang, dikurangi dengan atribut yang sudah kita pilih sebelumnya, teman-teman. Di sini atribut yang pertama atau atribut 1. Nah, kita kurangi dengan atribut tersebut, sehingga kita akan masuk ke atribut kedua, gitu, teman-teman. Lalu yang muncul pertanyaannya itu adalah kapan perulangan rekarsif memanggil prosedur ID3 ini bisa berhenti. Nah, perulangan ini teman-teman bisa berhentinya itu jika datanya dipecah sudah homogen, lalu data yang dipecah itu ternyata atributnya memiliki value yang kosong gitu. Jadi pada akhirnya akan muncul leaf gitu ya, atau daun yang paling ujung, paling bawah itu adalah target atributnya, teman-teman. Baik play, no play, atau mungkin ada akan lagi play lagi atau no play lagi. Dan setiap kotak atau persegi itu merupakan atribut, dan wajik atau lingkaran gitu ya, itu merupakan leaf atau target atributnya. Begitulah teman-teman materi kita kali ini tentang klasifikasi dan tentang algoritma decision tree yang digunakan, yaitu ID3. Nah, selanjutnya saya akan memberikan materi tentang bagaimana mengambil atau memilih best atribut itu tadi, teman-teman. Untuk saat ini, materi ini berakhir di sini, teman-teman. Berikut ini adalah referensinya, sama seperti yang video saya sebelumnya. Teman-teman bisa mengakses buku-buku referensi ini di perpustakaan kita. Terima kasih teman-teman, stay safe, stay healthy, dan salam entrepreneur.